Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi tentang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke pengungsian Karangbaru Aceh Tamiang menyisakan cerita unik. Dalam kunjungan itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sempat tertinggal rombongan Presiden Prabowo yang sudah melaju lebih dahulu ke Takengon, Aceh Tengah sebagai tempat kunjungan kedua pada Jumat 12 Desember 2025. Berita selanjutnya, Polda Jawa Barat memburu Adimas Firdaus, pemilik akun media sosial Resbob terkait dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suku Sunda serta supporter Persib Bandung Viking Persib Club. Hingga kini terlapor belum memenuhi panggilan pemeriksaan dan diketahui berpindah-pindah lokasi. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan praktik pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Komitmen itu disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengungsi saat meninjau posko banjir bandang di Langkat, Sumatera Utara. Usai mengunjungi korban banjir di Sumatera Utara, Sabtu 13 Desember 2025, dia menanggapi isu terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Ia menekankan bahwa pemerintah tengah menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin legal. Pemerintah akan secara tegas menindak para pelaku pembalakan liar. Guna memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan, pemerintah melakukan koordinasi antar instansi. Justru saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Mitigasi Nataru, Pak. Mitigasi Ya, kita rencanakan dengan baik semuanya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan mereka sudah menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum. Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berlangsung sampai saat ini, yang dilakukan oleh Direktorat Penegak Hukum atau Gakum Kemenhub. Selain itu, ia memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk area seluas sekitar 750.000 hektar.
Dalam sebuah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke pengungsian Karangbaru, Aceh Tamiang menghadirkan cerita unik. Dalam kunjungan itu, Sekretaris Kabinet atau Seskap, Teddy Indrawijaya sempat tertinggal rombongan Presiden Prabowo yang sudah melaju lebih dahulu ke Takengon, Aceh Tengah sebagai tempat kunjungan kedua pada Jumat 12 Desember 2025. Teddy saat itu menghampiri masyarakat, baik ibu-ibu maupun anak-anak yang memanggil namanya. Teriakan itu sontak membuat Teddy merapat untuk menyapa dan bersalaman dengan warga. Masyarakat juga minta Teddy untuk berfoto bersama guna mengabadikan momen. Tanpa disadari, mobil yang seharusnya ia tumpangi sudah berjalan cukup jauh. Ex-ajudan Prabowo ini lalu menumpang mobil wartawan yang berada dalam iring-iringan Presiden Prabowo di bagian belakang demi bergerak ke Takengon. Saat masuk ke mobil itu, Teddy tetap membuka pintu untuk menyapa warga dengan melambaikan tangan sepanjang jalan ketika ada yang memanggilnya. Ia duduk di kursi paling depan, dekat pintu agar lebih mudah menyapa. Teddy mengakui dirinya ketinggalan rombongan karena memilih menghampiri warga yang teriak memanggil untuk bersalaman. Dalam kunjungan di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo berjanji mengawal proses pemulihan di Aceh Tamiang hingga anak-anak di Serambi Mekah dapat segera kembali bersekolah. Kita nih bareng kepala daerah yang beragajul. Nih yang si ganteng. Kita berangkat lagi ya. Siap. Kemana kita sekarang? Ke Bandara Langsa. Bandara Langsa. Iya. Langsa itu bukan bandara kayak gini loh. Bukan. Jalan aja. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengevakuasi sejumlah warga Jawa Barat yang terdampak banjir di Aceh. Proses penjemputan tersebut dilakukan sendiri oleh KDM pada Sabtu 13 Desember
yang berangkat ke Bener Meriah Aceh menggunakan pesawat. Langkah ini diambil setelah ia menerima laporan terkait keberadaan warga Jawa Barat yang membutuhkan evakuasi. Melalui akun media sosialnya, Deddy Mulyadi mengatakan ia akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat Susi Air ke Bener Meriah lalu lanjut ke Takengon. Sesampainya di Bener Meriah, Deddy Mulyadi bertemu dengan 19 warga Jawa Barat yang segera dibantu kepulangannya. Mereka berasal dari sejumlah daerah yakni Tasikmalaya, Purwakarta, Garut, dan Kabupaten Karawang. Warga Jawa Barat yang sudah dijemput kemudian diterbangkan melalui Bandara Rembele dan Kuala Namu Medan menuju Jakarta lalu diantarkan ke rumah masing-masing. Deddy Mulyadi kemudian berpamitan karena harus melanjutkan perjalanan menuju Takengon dan menjemput warga Jawa Barat yang berada di sana. Di Takengon, Deddy Mulyadi juga bertemu dengan sejumlah warga Jawa Barat yang menetap di sana dan akan kembali ke kampung halaman. Ia mengatakan pihaknya akan mengumpulkan data dari sekitar 300 orang warga Jawa Barat di Aceh yang diproses kepulangannya. Kang Deddy juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana sekitar 1 miliar rupiah untuk menunjang proses evakuasi. Dijelaskan sebelumnya, pihaknya telah membantu proses pemulangan sekitar 100 keluarga ke daerah asal. Sebelumnya, politikus Partai Gerindra itu sempat berkunjung ke Aceh bersama rombongannya untuk meninjau lokasi yang terdampak banjir bandang. Membership apa atuh Bob? Maksudnya, oh, bikin membership apa tuh Bob? Nah, itu maksudnya. Bandung ya. Polda Jawa Barat tengah memburu Adimas Firdaus, pemilik akun media sosial Respop, yang dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suku Sunda serta supporter Persib Bandung, Viking Persib Club. Hingga kini, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan pemeriksaan dan diketahui berpindah-pindah lokasi.
Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan membenarkan bahwa kepolisian masih melakukan pencarian terhadap Adimas. Polda Jabar sejauh ini telah menerima 2 laporan terkait kasus tersebut, baik di tingkat Polda maupun Polrestabes. Namun, kepolisian menegaskan laporan dengan substansi yang sama akan digabungkan dalam satu penanganan perkara. Terkait kemungkinan penyelesaian secara damai atau restoratif justice, polisi menyebut hal tersebut belum dapat dipastikan karena terlapor belum diperiksa. Kasus ini mencuat setelah sebuah siaran langsung yang dilakukan Adimas Firdaus viral di media sosial. Dalam siaran yang dilakukan dari dalam mobil tersebut, Adimas melontarkan kata-kata yang mengarah pada ujaran kebencian terhadap Viking Persib Club dan berlanjut pada penghinaan terhadap suku Sunda. Meski mendapat teguran dari warganet saat siaran berlangsung, pernyataan tersebut tetap dilanjutkan. Atas kejadian itu, Viking Persib Club secara resmi melaporkan Adimas ke Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat pada 11 Desember 2025. Laporan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Viking, Ferdi Rizky Adilia, yang menilai konten Resbob mengandung unsur rasisme dan melanggar Undang-Undang ITE. Ferdi menegaskan unggahan tersebut telah melukai perasaan masyarakat Sunda, khususnya anggota Viking yang tersebar di berbagai daerah. Untuk membuat laporan polisi terkait dengan adanya pemberitaan ya di media massa atau media yang kita ketahui sekarang lagi viral ini, dugaan penghinaan ya kepada kita ya Viking Pusat Club. Ya, intinya kita sekarang membuat laporan, mengambil langkah tegas ya sebagaimana amanat ketua umum kita Pak Tobias ya, melakukan langkah tegas agar orang yang berbicara seperti itu di media itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya peran kepolisian. Sebagaimana kita ketahui ini juga kan perkaranya perkara serius ya, kita laporkan di Undang-Undang ITE, tentu ancaman pidananya bisa tinggi, bisa berat ya, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2, hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar ya. Kita harus dukung sekarang kepolisian khususnya Polda Jawa Barat dari cyber untuk dapat menangkap atau memberikan hukuman kepada pihak tersebut. Kami tentunya agar pelaku ini mau bertanggung jawab ya, hadir datang kepolisian, kalau enggak nanti polisi akan mengambil langkah tegas ya kepada pihak tersebut dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan olehnya. Itu perbuatan itu sangat tercela dan melukai hati dari keluarga kami, keluarga Viking ya, dari Viking semua se-alam dunia. Kita merasa ternodai dengan perbuatan dia, dan saya juga orang Sunda, orang Bandung gitu ya. Jadi khususnya saya juga sangat merasa saya merasa dirugikan dengan adanya perbuatan seperti itu, perkataannya seperti itu ya, dilecehkan. Desakan serupa juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang meminta polisi bertindak tegas karena konten tersebut dinilai mencederai martabat masyarakat Sunda dan para pendukung Persib Bandung. Meski demikian, Erwan mengimbau masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada aparat hukum. Orang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah,
saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah syarat. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Kita tidak boleh dendam kepada sukunya dia karena tidak semua. Kan orang Sunda gitu TKB. Benar TKB Drengsi. Ya, sukunya dia juga, saya nggak tahu sukunya dia yang menghina itu suku apa. Jangan dendam kepada yang lainnya. Fokus saja pada orang tersebut karena itu perilaku orang tersebut. Kita ingin tahu ketika ditangkap seperti apa yang akan dilakukan. Dan saya berharap dari pihak kepolisian segera menangkap, memproses hukum dan beri efek jera sehingga tidak ada lagi orang lain yang menghina suku apapun, baik itu Sunda, Jawa, Batak dan lain. Semua kita harus saling menghormati. Ya, kita berada di NKRI, kita saling menghormati. Karena bukan hanya tetangga kita, mungkin saudara kita juga ada yang suku lain, adik kita nikah dengan yang lain, dengan suku lain atau saudara. Jadi harus kita betul-betul saling menghargai. Dan saya yakin, saya percaya kepada pihak kepolisian akan segera menangkap orang tersebut. Karena ini kalau tertangkapnya ke orang Sunda, ya akan lain ceritanya. Dan ini nanti bisa melebar, bisa perang antar suku, jangan sampai itu terjadi. Polda Metro Jaya menjadwalkan pelaksanaan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi pada Senin 15 Desember 2025. Agenda tersebut digelar atas permintaan salah satu tersangka Roy Suryo bersama rekan-rekannya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, gelar perkara khusus akan dilaksanakan sekitar pukul 10 pagi. Proses tersebut akan melibatkan unsur pengawasan internal maupun pihak eksternal. Unsur internal tersebut yakni Itwasum, Propam, dan Divisi Hukum. Sedangkan unsur eksternal antara lain Kompolnas dan Ombudsman. Permintaan gelar perkara khusus ini sebelumnya telah diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin. Menurut Kozinudin, permohonan serupa sebenarnya telah disampaikan sejak 21 Juli lalu, namun belum mendapat tindak lanjutan dari kepolisian. Karena itu, pihaknya kembali mengajukan permohonan gelar perkara khusus dengan menyerahkan surat resmi ke Biro Pengawasan Penyidikan Polda Metro Jaya Kamis 20 November. Dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan total 8 orang tersangka yang terbagi dalam 2 klaster.
Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholansianipar, serta Tifauzia Tiasuma yang dikenal sebagai Dr. Tifa. Sebagai langkah lanjutan penyidikan, Polda Metro Jaya juga telah memberlakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Roy Suryo dan 7 tersangka lainnya. Selain itu, seluruh tersangka diwajibkan melakukan wajib lapor 1 kali dalam sepekan setiap hari Kamis. Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian dan posko kesehatan di Desa Pekebuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu 13 Desember. Kedatangan Presiden disambut antusias oleh warga yang terdampak banjir dan longsor Sumatera Utara. Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 12 dan langsung menuju dapur umum. Ia meninjau proses memasak serta berbincang dengan petugas dan ibu-ibu pengungsi yang tengah menyiapkan makanan di bawah tenda. Usai meninjau dapur umum, Presiden berjalan menyusuri posko pengungsian untuk menyapa warga. Teriakan antusias memanggil nama Prabowo terdengar dari berbagai arah. Warga tampak berebut mendekat untuk bersalaman, sementara sebagian lainnya mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon seluler. Prabowo kemudian mengunjungi posko kesehatan yang berada di Man 1 Langkat. Di lokasi tersebut, Prabowo menghampiri seorang anak kecil yang tengah menjalani pemeriksaan medis. Presiden berhenti sejenak, lalu meminta handuk kecil kepada ajudannya untuk menyeka keringat di leher dan kepala anak tersebut. Dengan kedua tangannya, Prabowo mengompres tubuh sang anak dan meletakkan handuk di bagian kening selama beberapa menit hingga anak yang sempat menangis itu menjadi lebih tenang. Presiden juga sempat berbincang dengan ibu anak tersebut serta menyapa tenaga medis yang bertugas di posko kesehatan.
Dalam perjalanan kunjungan di wilayah Langkat, Prabowo juga menyempatkan diri menyapa masyarakat yang berjajar di sepanjang jalan. Remember when I said I was going to pick your sons up? I wasn't lying. Hi, boys! Bintang film dewasa Bonnie Blue akhirnya menerima putusan atas kasus yang menjeratnya setelah penggerebekan di Bali pekan lalu. Ia hanya dijatuhi denda 200.000 karena dianggap melanggar aturan lalu lintas. Bonnie ditangkap bersama 19 pria di sebuah studio di Mengwi, Badung pada Empat orang sempat diperiksa atas dugaan pembuatan konten porno, tetapi tuduhan itu gugur karena kurang bukti. Bonnie dan Jackson Liam Andrew justru menjadi terdakwa pelanggaran lalu lintas dan disidang dalam perkara Tipiring pada Jumat 12 Desember. Keduanya diproses hukum karena memakai mobil bak terbuka bertuliskan Bonnie Blues Bank Bus untuk mengangkut orang. Polisi menilai kendaraan tersebut seharusnya hanya dipakai mengangkut barang dan aksi itu dilakukan berulang di wilayah Badung. Sidang juga mengungkap bahwa mobil itu dibeli Bonnie setelah ia tinggal di Bali sejak 6 November. Bonnie mengaku membawa banyak orang di mobil itu semata-mata untuk kepentingan branding media sosial. Hi, boys! Para terdakwa menyatakan tidak mengetahui larangan mengangkut orang dengan kendaraan tersebut. Mereka menyampaikan permohonan maaf kepada majelis hakim dan mengakui tindakan itu bisa membahayakan. Saksi-saksi serta ahli di persidangan menegaskan bahwa mobil pickup tidak layak digunakan sebagai angkutan orang. Hakim akhirnya menjatuhkan denda 200.000 dan jika tidak dibayar, hukuman diganti kurungan 1 bulan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.